Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ustadz Bagas di pekan kedua di tema environment ini. Ustadz Bagas akan membahas materi olahraga, yaitu tentang gerak non-lokomotor dan manipulatif. Nah, ini yang pertama. Untuk tujuannya di sini ya, agar nanti anak-anak dapat menjelaskan tentang gerak non-lokomotor dan manipulatif itu yang bagaimana. Lalu yang kedua, nanti agar anak-anak dapat mempraktikkan gerak non-lokomotor dan manipulatif itu apa saja. Nah, ini nih yang pertama. Nah, adakah yang masih ingat apa itu gerak non-lokomotor? Nah, gerak non-lokomotor di sini adalah gerak yang tidak berpindah tempat. Nah, jadi tetap di tempat sama kita melakukan aktivitas tapi tidak berpindah tempat. Nah, yang pertama di sini ada gerakan mengayun, ada gerakan memutar, dan yang ketiga ada gerakan menekuk. Selanjutnya kita akan membahas gerak manipulatif. Nah, apa sih itu gerak manipulatif, anak-anak? Nah, gerak manipulatif adalah gerak atau keterampilan motorik yang melibatkan gerak tubuh nih. Nah, menggunakan objek atau benda. Nah, contohnya ada yang pertama ada menggelindingkan, yang kedua ada melempar, dan yang ketiga ada menangkap. Untuk contohnya nanti Ustadz Bagas akan menjelaskannya satu persatu. Nah, ini dia. Yang pertama, Ustadz Bagas mengulas lagi tentang gerakan-gerakan ini, yaitu gerakan mengayun. Nah, di sini mengayun adalah gerakan untuk menggerakkan anggota tubuh bisa ke depan atau ke belakang secara teratur. Contohnya ada gerakan mengayun dua lengan ke depan dan belakang, dan yang kedua ada mengayun satu kaki ke depan dan belakang. Ini dia contoh video yang pertama, yaitu tentang mengayun kedua tangan ke depan dan belakang. Jadi dengan posisi badan tegap ya anak-anak, kita mengayunkan kedua tangan kita ke depan dan ke belakang seperti pada video. Lalu video selanjutnya yaitu tentang mengayun kaki ke depan dan belakang juga. Jadi bergantian antara kaki kanan dan kaki kiri. Untuk tumpuan biar kita tidak terjatuh atau biar imbang, tangan kita berpegangan pada pinggang kita ya anak-anak, badan tetap posisi tegak. Oke, berikutnya tentang gerakan memutar. Nah, gerakan memutar adalah gerakan untuk mengubah posisi anggota tubuh. Untuk mengubah posisi anggota tubuh ya, menghadap ke arah yang berbeda. Nah, misalkan nih, anak-anak sebelumnya menghadap ke arah depan, lalu memutar hingga arahnya berganti ke belakang. Begitu juga sebaliknya kalau kita menghadap ke kanan nih. Nah, ya, dengan gerakan memutar akhirnya kita menghadap ke sebelah kiri. Nah, itu contoh dari gerakan memutar. Yang pertama ada gerakan memutar badan, lalu yang kedua ada gerakan memutar pinggang. Ini nih untuk contoh yang pertama, yaitu gerak memutar badan. Nah, jadi tangan kita diangkat, kita putar ya, putar hingga kita merubah arah. Yang awalnya ke depan bisa ke samping kanan melihatnya, yang awalnya ke depan bisa melihat ke samping kiri. Begitu juga sebaliknya. Nah, seperti itu ya anak-anak. Ingat, posisi badan kita awali dengan posisi tegap, jangan lupa ya. Selanjutnya ini adalah gerakan memutar pinggang. Nah, ini kan tadi terlihat nih, habis dari depan kita memutar pinggang kita hingga ke arah kanan dan bisa juga ke arah kiri seperti pada video ya. Seperti itu contohnya dari gerakan memutar. Lalu selanjutnya kita masuk ke gerakan menekuk. Nah, gerakan menekuk adalah gerakan seperti melipat ya, melipat anggota tubuh ke depan, bisa ke belakang atau ke arah lainnya. Contohnya nih ya, ada gerakan menekuk lutut ke atas, dan yang kedua ada gerakan menekuk lutut ke samping. Ini dia contohnya. Gerakan menekuk lutut ke atas. Jadi kita tekuk ke arah atas lutut kita. Yang pertama kita menggunakan kaki kanan dulu. Nah, kita tekuk ke arah atas. Untuk menekuknya biar tidak terlepas, kita memegang dengan kedua tangan. Nah, badan diusahakan tegap, lalu dihitung dari angka 1 sampai 8. Begitu juga sebaliknya, kita menggunakan kaki kiri sama saja.
memegang dengan kedua tangan agar tidak lepas, lalu dihitung dari 1 sampai 8. Usahakan posisi badan tetap tegap ya anak-anak. Nah, selanjutnya itu menekuk lutut ke samping. Nah, sama saja, bedanya kita hanya ke arah samping. Tadi kan sudah ke arah atas nih. Sekarang bedanya kita ke samping. Jangan lupa dipegangi ya oleh tangan kita agar tidak terlepas. Sama saja, pandangan tetap ke depan. Bedanya kita megang ke arah samping. Usahakan badan tetap seimbang biar tidak terjatuh. Selanjutnya, nah setelah menghitung dari 1 ke 8 baru kita turunkan. Selanjutnya, gerak manipulatif menggelindingkan. Nah, gerakan manipulatif menggelindingkan ini yaitu adalah metode ya atau cara untuk menggerakkan benda berbentuk bulat ya dari satu titik ke titik yang lainnya. Kenapa kok harus bulat, Ustadz Bagas? Nah, bayangkan kalau itu kotak. Nah, kita menggelindingkannya itu susah. Karena apa? Karena bidangnya itu datar, lurus gini kotak, ya kan kotak. Nah, jadi untuk menggelindingkannya itu susah. Makanya untuk menggelindingkan itu menggunakan benda yang berbentuk bulat. Nah, jadi agar mudah untuk digelindingkan. Contohnya ini untuk bolanya ya, ada bola basket, lalu menggelindingkan juga bola kasti. Nah, bola besarnya di sini ada bola basket nih ya. Nah, bola kecilnya ada bola kasti. Nah, gimana sih Ustadz Bagas bola basket itu gimana? Nah, terus gimana sih Ustadz Bagas bola kasti itu bentuknya? Nah, di contoh video berikut ini Ustadz Bagas akan mencontohkan atau memperlihatkan ke anak-anak. Nah, ini dia video yang pertama, yaitu menggelindingkan bola basket, bola besarnya ya. Jadi kita gelindingkan seperti pada video ya. Kita gelindingkan sampai dari satu titik sebelumnya ke titik setelahnya. Nah, titik sebelumnya itu ketika Ustadz Bagas berdiri nih. Nah, itu titik yang pertama. Nah, ini mengenai titik yang kedua, yaitu ada kun 3 warna merah di sebelah situ ya. Nah, itu dia untuk menggelindingkan bola basket, nah, bola besarnya. Selanjutnya ini kita praktek ke video yang kedua, yaitu menggelindingkan bola kasti. Jadi kecil tuh, nah, seperti yang Ustadz Bagas pegang. Nah, itu bola kasti kecil, sama saja. Nah, jadi digelindingkan. Nah, seperti pada video itu contoh dari menggelindingkan bola kasti dan bola basket. Nah, selanjutnya kita masuk ke gerak manipulatif melempar. Nah, gerak manipulatif melempar di sini adalah metode untuk memindahkan benda dengan lebih cepat dan melayang di udara. Waduh, gimana itu Ustadz Bagas melayang di udara? Nah, ini contohnya Ustadz Bagas akan memperlihatkan ke anak-anak. Contohnya pertama ada melempar bola lurus ke depan, melempar bola lurus ke depan, atau melempar bola kasti ke dalam keranjang. Nah, ini dia contohnya ya. Ini yang pertama nih, melempar bola ke arah depan. Di sini Ustadz Bagas menggunakan contoh bola basket. Jadi Ustadz Bagas menggunakan bola basket nih untuk melempar ke depan. Seperti ini ya gerakannya. Nah, melempar bola lurus ke depan. Jadi kita lemparkan ke depan. Nah, jadi ketika kita melempar, kita lempar menggunakan 2 tangan ke arah depan. Ya, itu contoh dari melempar bola lurus ke depan. Ingat, usahakan badan tetap tegap. Karena apa? Kalau kita tidak tegap ya, kita susah melihat ke depan. Masa kita melempar harus melihat ke bawah? Nah, kita nggak tahu dong nanti depan kita kayak gimana. Nah, itu makanya ketika kita mau melempar, kita harus melihat ke depan. Nah, ini selanjutnya itu melempar bola kasti ke dalam keranjang. Nah, jadi Ustadz Bagas melempar nih. Nah, sampai masuk ke keranjang gitu tuh. Nah, itu melempar bola kasti ke dalam keranjang. Jadi dilempar nih bola kasti yang kecil seperti itu, dilemparkan ke dalam keranjang. Nah, akhirnya masuk kan. Nah, itu contoh dari gerakan melempar bola kasti ke dalam keranjang ya anak-anak. Tadi sudah bola besar nih menggunakan bola basket, lalu bola kecilnya di sini Bagas menggunakan bola kasti. Selanjutnya kita akan membahas tentang gerak manipulatif menangkap. Ingat ya anak-anak, menangkap. Nah, di sini menangkap adalah
cara untuk menerima benda yang berpindah mendekat ke titik yang ditentukan. Misalkan nih bolanya itu berada di halaman rumah kita. Nah, lalu bola itu dilemparkan oleh teman kita dari halaman rumah menuju ke teras rumah kita, ya kan? Jadi bolanya itu mengarah ke anak-anak, mengarah ke kita. Kita tinggal menerima atau menangkapnya. Nah, contohnya ada menangkap bola dari atas. Nah, lalu yang kedua ada menangkap bola dari arah depan. Gimana contohnya? Ustaz Bagas akan menampilkan atau menjelaskannya ke anak-anak melalui video berikut ini ya. Nah, ini dia video yang pertama, itu menangkap bola dari atas. Nah, jadi kita menerima bola dari arah atas, menangkapnya. Nah, ditangkap seperti itu contohnya. Lalu yang ini Ustaz Bagas contohkan 3 kali nih untuk menangkap bola dari atasnya itu seperti ini. Nah, jadi begini penjelasannya ya. Ketika kita menangkap bola, usahakan ya tangan kita harus sudah siap. Ya, dari atas kita harus mengambil dan harus sudah siap. Karena apa? Kalau tangan kita tidak siap dalam menerima bola, ya takutnya nih. Nah, kalau kita tidak siap, bola bisa terlepas dan mengenai kita. Justru malah seperti itu kalau kita tidak siap. Jadi, itu contoh dari menangkap bola dari atas. Kita harus siap menerima bola itu. Selanjutnya, itu adalah menangkap bola dari arah depan. Sama saja seperti yang tadi menerima bola dari atas. Bedanya kan ini sekarang dari arah depan. Jadi kita menerima bola dengan menggunakan tangan. Jangan lupa ketika kita mau menangkap bola, tangan kita harus sudah siap. Kalau dari arah depan kita tidak siap, bayangkan nanti bola itu bisa kena ke dada kita, itu seperti apa, ya kan? Jadi harus siap. Oke, itu dia materi olahraga pada pekan ini oleh Ustaz Bagas tentang gerak non lokomotor dan manipulatif ya. Sampai jumpa di pekan berikutnya bersama Ustaz Bagas tentang materi olahraga yang lainnya. Oke, sekian dari Ustaz Bagas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.